Hal yang paling bagus itu, paling gampang ya si Muhammad Hussein itu tadi, Hussein Garza itu tadi. Saya udah bilang berapa kali, dia itu seharusnya mati di Gaza. Tapi dia bisa hidup keluar dari Gaza ditolong sama pasukan IDF. Nah, sekarang di Indonesia dia keluar-keluar menjelek-jelekan Israel. Jadi itu aja sih catatan saya. Jadi kedepannya mereka nggak mau nunda peluncuran senjata, tapi ini satu kebodohan besar dari si Hamas. Dia mulai eksekusi orang kayak eksekusi anjing aja. Ya, orang ditutup matanya, disuruh jongkok terus tembak dari belakang. Ya Ini itu semua tadi kan tadi kami hitam, Pak. Orang kalau sudah kalah ya, kan mesti tahu ya. salah siapa nih kalau begitu kan. Itu Tapi kan, kebiasaan tapi kan Sunda. kita yang di luar mulai tahu Pak Atapau, Mm-mm. kejahatan mereka ini, anjing-anjing ini gila ini. Ya kan, kejahatan ini satu kebodohan mereka. Ngapain kamu nunjukin ke dunia kalau kamu itu jahat? Kalau kamu itu bangsat bajingan. Mereka itu gobloknya bukan main. Jadi dengan perbuatan mereka, dunia melihat, oh memang ini orang ini benar-benar anjing ini orang. Mana-mana ada diaspora segala macam ya. Serem. Oke, Pak Teddy silakan. Nanti kita bahas itu ya. Silakan Pak Teddy. Pak Teddy. Mana nih Pak Teddy? Shalom, teman Isal, Oke, shalom. shalom. Iya, itu saya coba tadi terakhir Pak katakan Hamas. Iya, Hamas ada di mana-mana karena dia itu terminologinya Hamas kan penganut aja bagaimana mau apa teologinya adalah Islamnya itu meluruskan ajaran Islam, maka disebut Hamas. Ini dapat kesimpulan dia ada di mana-mana. Di mana ada Islam di situ ada Hamas. Itu aja kesimpulannya. Nah, itu paling kita bagus ambil kesimpulan umum seperti itu. Ya. Teman-teman persoalannya sekarang itu, kalau ada orang sakit, kira-kira sakit itu disembuhkan dengan apa? Itu kan, kalau sakitnya sudah menjalar, itu stadiumnya sudah tinggi, si dokter yang baik hati dia akan sembuhkan dengan apa? Begitu persoalan sekarang antara Islam dan negara-negara Barat dan dengan Kristen dan Yahudi. Islam ini sudah tidak bisa disembuhkan dengan pakai metode apa. Oleh sebab itu, nah ini sebagai contoh aja sederhana kita. Dia ada satu penyakit yang benar-benar tidak bisa disembuhkan karena penyakitnya itu sudah menjalar ke seluruh tubuh dalam konteks ajaran doktrin itu. Sehingga benar kalau kita berdiskusi di dunia modern sekarang untuk menyikapi perjanjian-perjanjian itu. Kenapa saya bilang tadi itu absurd selalu. Karena itu cuma tentamen, cuma kontemporer, tidak akan ada perdamaian. Bagi kita, ya bagi saya, memang lebih kuat kita ajarkan doktrin-doktrin kebenaran, keadilan itu, kesejahteraan itu. Saya kalau teman-teman senang mau mengetahui ajaran-ajaran itu, Anda masuk ke apa? Stand Tall Israel. Pintar itu. Orang-orang pintar politik, ya, akademis mau menjelaskan itu. Juga di situ Benyamin Netanyahu hadir mau menyampaikan ini Islam ini, artinya Islam ini. Kita bikin pendekatan approach akademis untuk menjelaskan kepada mereka. Begini loh sejarah Palestina. Diambil dari nama ini dan selanjutnya. Dia dari abad sebelum Masehi. Ya. Kemudian mereka rentetan menggunakan Bible, Taurat. Isi Islam ini memang sudah tidak bisa terima. Ya, karena mereka sudah disuntik apa namanya kalau istilah bilang itu antibodinya itu sudah kuat sekali. Nah sekarang persoalannya solusinya apa yang harus dilakukan kalau negara-negara yang sifatnya negara sekuler yang selalu kita diskusi adalah lebih condong mereka. Oleh sebab itu ya saya cuma mengutip apa yang dikatakan Donald Trump. Hanya kekuatan yang mengalahkan yang lemah.
artinya hanya dengan cara konfrontasi baru si Islam ini kalah. Kalau Anda dengan pendekatan politik, diplomasi, mereka tidak akan kalah, mereka akan subur. Karena apa, teman-teman? Propaganda, mesin propaganda mereka luar biasa di dunia mana. Kemudian mereka cuma punya dua aliran, Pak. Sekte kematian yang mereka paham, bukan sekte kehidupan. Tidak heran itu mereka melakukan bom bunuh diri dan sebagainya. Itu sekte-sekte mereka. Nah sekarang kalau kita mau buka cakrawala berpikir teman-teman di dunia ini atau di Indonesia pada umumnya, apakah doktrin-doktrin ini tidak bisa disembuhkan? Ya saya bilang tadi, kalau di satu pihak kita orang Kristen katanya berdoa supaya kita jangan membalas kejahatan daripada kejahatan mereka. Ya itu mesal lain. Kalau di Eropa, Amerika, negara sekuler, dengan cara tidak begitu mereka akan membalas menggunakan kekuatan gitu untuk mengalahkan kelompok ini. Nah, pertanyaan apakah ya benar juga kalau diskusi Ompung tadi, artinya diskusi itu daripada kelompok-kelompok saya mau kemas itu ya, pertemuan-pertemuan itu hanya menggeser, hanya membuang waktu, hanya menggeser waktu supaya tidak ada peperangan, tetapi itu akan mencuri peperangan itu. Nah, saya pun bingung solusi apa, obat apa yang mujarab untuk menyembuhkan kelompok-kelompok ini. Sedangkan dia sudah tumbuh, kalau dalam tubuh ini sudah di sel dari tangan, kaki, kepala dia udah masuk. Nah, begitu juga di bicara dunia Islam, dia di Eropa sudah menyusup. Dia di Amerika sudah menyusup. Kemarin band, kalau teman-teman nonton band Syariah Islam di USA, seorang tokoh politiser hadir di mimbar berbicara itu, dia melukiskan bagaimana kejahatan Islam itu awal. Dia membunuh di sini, membunuh di sana. Dia pakai argumentasi kuat sehingga dia ban Syariah yang ada di United States. Pertanyaan Kak, apakah Syariah itu akan mampu di-ban? Kalau kemampuan, saya bilang kemampuan sudah menyusup ke sistem negara Amerika. Akhirnya dia menyusup ke leftis. Benar kata Pak Paul. Tertanya diskusi-diskusi orang-orang pinter yang ada di Amerika ini, mereka diskusi itu sama dengan diskusi kita. Apakah itu bisa disembuhkan? Persoalannya mau disembuhkan itu. Ini kalau kita itu selalu kita tidak usah diskusi, kita bertanya kepada diri kita, itu filosofi bilang. Apakah itu bisa disembuhkan? Bagi saya sudah disembuhkan sampai datang akhir zaman. Tetapi dalam konteks ini sebelum itu kita sembuhkan itu kemampuan untuk melawan kejahatan itu. Bagaimana pesan-pesan perdamaian, ya? Pesan-pesan sukacita dari kita. Itu yang sedikit membuka lembaran pikiran daripada orang-orang Muslim di Indonesia. Bahwa kita ini cinta kasih, cinta damai, dan lain sebagainya. Cuman saya bilang orang-orang yang Muslim sudah dikelabui dengan istilah isi-isi daripada Al-Quran itu, doktrin Al-Quran itu, yang sebenarnya bahasanya itu mereka tidak tahu. Skeptis lah. Ada keraguan, ini perang akan berakhir. Saya kira tidak akan berakhir. Tetapi dalam hal ini kita berbuat, kita menyampaikan berita kebenaran aja, keadilan, kejujuran. Kita bawa berita-berita kebenaran-kebenaran yang sifatnya sekuler di Indonesia. Karena apa? Islam ini yang negara menggunakan propaganda kebohongan terus. Mereka mampu memanipulatif, ya, mengeksplor, ya, berita-berita itu menjadi suatu berita kebohongan, dibayar pakai uang. Begitu juga di dunia politik, mereka bergerak menggunakan uang. Tidak heran dikatakan oleh Ompung tadi, hampir semua itu memang sudah lama ya newsnya itu. Hampir semua kegiatan bisnis di Inggris itu dikuasai oleh
kelompok-kelompok Islam Qatar dan Emirat. Tidak heran di bis ditulis Emirat. Tidak heran kalau Anda nonton sepak bola Qatar. Tidak heran Anda nonton mereka punya jersey itu menggunakan Qatar karena dibayar luar biasa. Dia punya kemampuan finansial yang tidak dibaca oleh orang-orang sebenarnya kakeknya Kristen dulu yang sudah pemahaman sekuler dan agnostis. Itu kan yang menjadi kecelakaan bagi Eropa. Nah, lagi kita berbicara karena di Eropa itu dibangun dari Judeo Kristiani, tetapi sudah hilang itunya, sudah tergeser nilainya karena diakibatkan dengan ya ciri-ciri negara sekuler, ya negara liberal, yang kita bilang negara sosialisme, itu dipengaruhi daripada itu. Apa tulisan-tulisan yang anak-anak sekolah baca tentang teori-teori Darwin, ya sehingga di situ muncul pemahaman itu yang dibilang dengan yang kita ulang-ulang ya Pak Paul, survival of the fittest. Siapa yang kuat dia akan bertahan hidup. Itu cara-cara berpikir seperti itu. Atau cara-cara berpikir orang lebih condong yang istilah cogito ergo sum, saya berpikir maka saya. Dia kecenderungan manusia itu sudah sifatnya antroposentris. Sudah dia berpikir karena itu cara-cara pikiran sekuler itu, akademis itu sudah menutupi orang-orang Eropa. Sekarang hampir orang Eropa itu mereka sudah menjual rumah ibadahnya kepada kelompok-kelompok Islam. Sehingga hampir berapa ratus rumah ibadah di Inggris itu dibeli oleh kelompok-kelompok Islam menjadi masjid. Kita juga boleh mempersalahkan Islam, boleh juga mempersalahkan negara-negara Eropa ini yang cara pikir mereka telah berubah. Ya, ini satu pandangan. Ya, bagi saya sulitlah. Kita mengerti ya kalau nonton di mana aja atau AI tanya kepada dia akan jawab semua diskusi kita. Yang menjadi untuk mengkoreksi Oke, putus-putus suaranya Pak Teddy, Pak. Putus-putus, kejahatan enak, ini Pak. yang dilakukan Islam bisa disembuhkan. Pak Teddy suaranya putus-putus, Oh, iya. nggak enak sekali, Ya, itu Pak. Jadi kita nggak nyampe maksudnya Pak Teddy iya, apa Pak. tadi. Sorry. Putus. Oh iya, sorry Pak. Oke, Pak Teddy cari sinyal dulu yang bagus, ya. Oke, ini berikut adalah. Sambung dikit Pak Paul. Oke, silakan Pak Andi. Oke, sekarang kalau kita lihat ya dengan pernyataan Prime Minister dari Italia itu ya memang kenyataannya begitu. Mereka itu tidak setara dengan Western civilization segala macam itu. Jadi kebanyakan negara Barat ini, Eropa dan Amerika ini, yang basically negara-negara yang believe in Judeo-Christianity, Judeo-Christian. Kita ini terlalu naif. Sok baik hati, ya kan? Kita ini dianggap sebagai kita menganggap mereka sebagai binatang yang lucu, anjing yang lucu, nggak taunya mereka itu serigala kan? Jadi boleh dikata mereka itu semua serigala berbulu domba. Jadi kita menampung mereka dengan dasar belas kasihan dan with the Judeo-Christian background, kita ini berbuat baik-baik sama mereka, tapi hasilnya kan mereka berbalik merusak kita punya budaya, merusak kita punya culture, merusak kita punya bahasa, merusak kita punya pandangan hidup, dan merusak kita punya cara hidup, ya kan? Dan tapi sekarang ini Barat ini udah mulai melek, ya kan? Nah, itu contoh soal yang paling bagus itu paling gampang ya si Muhammad Hussein itu tadi, Hussein Garza itu tadi. Saya udah bilang beberapa kali, dia itu seharusnya mati di Gaza. Tapi dia bisa hidup keluar dari Gaza ditolong sama pasukan IDF. Nah, sekarang di Indonesia dia keluar-keluar menjelek-jelekan Israel. Nah, ini contoh soal nyata
ajaran-ajaran mereka itu gimana. Jadi mereka ini nggak ada akhlak, nggak ada biadab hidupnya. Jadi nggak ada terima kasih sama sekali, ya kan? Masa kamu udah ditolong untung kamu sekarang hidup, tapi di TV di mana-mana menjelek-jelekan Israel. Jadi ya inilah contoh soal yang nyata. Nah tadi si Omong Toba nyebut kenapa Netanyahu nggak ada di Mesir waktu penandatangan surat ini. Nah, penandatangan surat ini kan salah satunya kan si Erdogan yang tanda tangan. Nah, Erdogan waktu itu hari itu mengancam kalau si Netanyahu datang, gua nggak mau datang. Dia bilang gitu. Makanya terus si Netanyahu ngalah demi untuk penandatanganan di Mesir, ya kan? Jadi kedepannya ini gimana? Kedepannya ini pelucutan senjata ini yang cuman bisa yang IDF. Si Trump udah bilang kita US nggak secara langsung involve dengan pelucutan senjata. Saya ada orang-orang yang bisa, ya maksud dia ya orang Israel. Cuman IDF sendiri yang tahu siapa Hamas atau siapa rakyat biasa. Kalau kita orang awam ya kita lihat dia punya bandana di kepalanya hijau ya kita tahu itu si Hamas. Tapi kalau bandana dicopot kita nggak tahu. Cuman tentara IDF yang tahu. Jadi paling gampang ya kita seperti yang Trump bilang, ya si IDF harus masuk. Ya kan, ke satu. Kedua, ini agak lebih gampang. Karena apa? Karena semua sandera yang hidup udah dievakuasi, udah keluar. Jadi Israel basically lose nothing. Mereka dengan membabi buta aja, nembakin aja, nggak mungkin ada sandera yang mati kan. Semua udah pada evakuasi. Apalagi sekarang administrasi kan setelah perang ini selesai, administrasi akan dipegang sementara oleh Tony Blair dari England dan si Trump, ya kan? Jadi mereka dengan adminnya ini mengikuti standar Barat, ya, Western Standard. Jadi itu aja sih catatan saya. Jadi kedepannya mereka nggak mau nunda pelucutan senjata, tapi ini satu kebodohan besar dari si Hamas. Dia mulai eksekusi orang kayak eksekusi anjing aja. Ya, orang ditutup matanya, disuruh jongkok terus tembak dari belakang. Ya ini itu semua tadi kami hitam, Pak. Orang kalau sudah kalah kan mesti tahu salah siapa nih kalau begitu kan. Tapi kan kita yang di luar mulai tahu Pak Atapau, kejahatan mereka ini anjing-anjing ini gila ini. Ya kan, kejahatan ini satu kebodohan mereka. Ngapain kamu nunjukin ke dunia kalau kamu itu jahat? Kalau kamu itu bangsat bajingan. Mereka itu gobloknya bukan main. Jadi dengan perbuatan mereka, dunia melihat, oh memang ini orang ini benar-benar anjing ini orang. Jadi pelucutan senjata ini kalau bisa dipercepat. Gak gitu korbannya tambah lama tambah banyak. Bayangin, bunuh orang mereka sendiri. Itu orang bukti, asing. Pak, itu bukti bahwa selama ini korban 50.000 di Gaza, 60.000 itu ya mereka sendiri yang bunuh, Pak. Ya, boleh dikata begitu. Kenapa ini bahan? Itu faktanya. Pak? Iya, nggak bahan-bahan makanan nggak bisa masuk. Kenapa? Oh, IDF memblokir. Itu bullshit semua. Yang ngambil, yang ngerampok ya orang mereka sendiri. Tapi di dunia luar mereka keluar-keluar katanya IDF Israel yang memblokir pengiriman makanan mereka. Tapi dunia dengan menunjukkan video begitu kan menunjukkan satu kebodohan dari mereka. Goblok kamu. Sekarang dunia tahu kalau kamu itu memang biadab anjing bangsat kan. Itu aja deh catatan saya Pak Po. Thank you, yang lain lanjut. Oke, ini